Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabb qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa jami'i awliyallah wa asfiyalah, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, an baqiyatis sahabat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal ustadhil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahib ratib qutb al-irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Sharaf an-Nawawi وصوله وفروع الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة الفتوح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub him waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki wa du'a lal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi
wa qurbihi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah temukan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita, sehingga langkah kita malam ini terhenti di dalam masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin lil Imamin Nawawi. Betul. Hadis ke 4, 5. 4-nya sudah. Di bab mujahadah kan? Masih bab mujahadah kan? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-khamisu, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih. Imam Bukhari nomor 2024, Muslim 1174. Ya. Bukharinya 2024, Muslimnya 1174. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, annaha qalat, bahwa beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashru, apabila 10 malam terakhir Ramadan telah tiba, ahyal laila, Nabi menghidupkan malam-malam tersebut. Wa aiqadha ahlahu, beliau enggak sendirian ibadahnya, tapi juga membangunkan istrinya dan keluarganya. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh beribadah di dalam 10 malam terakhir Ramadan kemarin. Wasyaddal mi'zara, dan Nabi mengikatkan kencang
ya ikat pinggangnya sebagai simbol bahwa beliau sangat siap untuk menjemput Lailatul Qadar di 10 malam. Salah satu yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah bagaimana Nabi bersungguh-sungguh ketika 10 malam terakhir Ramadan. Beliau tidak bermain-main, bahkan beliau sampai menghindar dari istrinya. Karena beliau ingin fokus dalam mengisi 10 malam terakhir itu dengan Ramadan. Nah, tapi kemarin udah lewat 10 malam terakhir Ramadan. Nah, yang masih ada kesempatan untuk kita lakukan ya kalau ketemu lagi Ramadan tahun depan. Tapi yang sangat dekat di depan kita ini 10 malam pertama Dzulhijjah. Ya, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu pahalanya gede, keutamaannya besar. Bahkan Nabi sampai mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 969, Bukhari nomor 969, kata Nabi, mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhihi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah di 10 pertama bulan ini. Yang dimaksud bulan Dzulhijjah, 10 pertamanya, dari tanggal 1 sampai 10. Apapun amalnya, apapun ibadahnya, nggak bisa menandingi keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat tanya, qalu, mereka bertanya, walal jihad, apakah termasuk jihad? Tidak mampu mengalahkan keutamaan 10 malam atau 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Nabi bilang, walal jihad, bahkan jihad pun juga tidak bisa untuk mengalahkan ibadah atau pahala yang didapat di 10 pertama bulan Dzulhijjah besok. Jihad pun nggak bisa. Kecuali jihadnya illa rajulun, kecuali ada seorang laki-laki kharaja, dia keluar dari rumahnya, yukhatiru binafsihi, dia menerobos bahaya, meletakkan dirinya, jiwanya dalam bahaya, dalam berperang maksudnya, jihad. Wa malihi, dan dia bawa hartanya semua. Falam yarji' bi syai'in, tapi pulang perang nggak bawa dua-duanya. Artinya dianya mati syahid, hartanya habis. Itu baru mampu mengalahkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Kalau jihadnya dengan syarat dianya mati syahid dan hartanya dia sumbangkan habis semua di medan perang, itu baru bisa mengalahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Gede banget. Kalau yang kita lagi bahas ini kan Nabi bilang, Siti Aisyah kan cerita Nabi kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan kan udah lewat. Ya, ada kesempatan nih yang sebentar lagi di depan kita. Sekarang udah tanggal 18, malam 19 sekarang. Malam 19 Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Berarti kurang lebih sekitar 20-an hari lagi. 10-an hari lagi. 10 sampai 11 hari lagi. Kita masuk malam pertama bulan Dzulhijjah nanti. Nah, mulai nanti masuk pertama bulan Dzulhijjah, ya, azamkan, tekadkan niat untuk kita hidupkan ya hari-hari itu dengan banyak ibadah. Ya, terutama nanti ada zikir. Ada zikir 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nanti kalau mau saya share, saya doa yang dirumuskan oleh para ulama gitu ya, dalam mengarungi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini dia. Ya, zikir wa doa
ayyamul ashr min Dzulhijjah. Tuh ya, zikir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini diperbanyak nanti. La ilaha illallah adadal layali wad duhur dibaca ya sampai sekali. Nah, kalau sholawat yang ini dibaca sehari 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wasallam. Nah, ini selama 10 kali di setiap hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nanti saya mau di-share apa enggak usah? Wani biro. Ya, tapi dibaca ya. Ya nanti itu ya. Nah, itu salah satu ikhtiar kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya dengan zikir. Nah, memang ada perdebatan ulama, Bapak Ibu. Mana yang lebih utama? 10 pertama Dzulhijjah apa 10 terakhir Ramadan? Nah, ada perbedaan pendapat. Ya, karena nanti ada perbedaan tafsir dalam menafsirkan ayat 2 surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr, demi fajar, demi malam yang 10. Surat Al-Fajr surat 89. Ini minimal ada 3 pendapat. 10 malam pertama yang dimaksud adalah 10 terakhir ya Ramadan. Kemudian ada yang berpendapat ini adalah 10 pertama Dzulhijjah. Ada yang bilang ini adalah yang dimaksud 10 pertama Muharram. Kalau di Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu kalau di Muharram. Kalau yang ditekankan Asyuranya doang sebenarnya, tanggal 10-nya. Yaitu menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau Arafah besok nih, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi itu dosa kecil. Kalau dosa besar kata ulama tetap harus apa? Taubat. Dan itu pun jangan dipolitisasi. Aku mah, sudah puasa Arafah kok santai lah, dosa-dosa kecil mah aman. Gaskeun gitu ya. Malah sengaja deh. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh menganggap remeh dan enteng. Tapi itu untuk cadangan. Kalau setahun yang akan datang kita khilaf, nggak sengaja bikin dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang setahun lalu kita mungkin ada ngelakuin dosa-dosa kecil, insya Allah diampuni. Nah, jadi pahalanya begitu besar. Gitu ya. Nah, mana yang benar nih tafsirannya? Sama kuat. Yang mengatakan 10 terakhir Ramadan dan 10 pertama Dzulhijjah sama kuat. Tetapi lebih banyak ulama yang mengunggulkan ini 10 pertama Dzulhijjah dengan qarinah atau dengan dalil, dengan petunjuk bahwa fajar yang dimaksud di sini adalah fajar Idul Adha. Gitu. Kalau yang dimaksud fajar Idul Adha ya berarti walayalin asyr 10 hari pertama berarti apa? Ya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya, Bapak Ibu. Dah. Ada yang ulama mencoba menengahi, udahlah sama kok. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan yang mulia itu malamnya. Karena di situ ada Lailatul dan itu waktunya malam. Kalau 10 pertama Dzulhijjah yang mulia siangnya karena ada wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini lebih adil lah. Jadi minimal nih Bapak Ibu 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah itu minimal setara sebanding gitu ya. Bahkan ada juga yang mengunggulkan 10 pertama Dzulhijjah lebih, kan sama-sama ya. Di Ramadan ada puasa rukun Islam, di 10 pertama Dzulhijjah juga ada
haji juga rukun Islam. Di sana ada Lailatul Qadar, di sini ada wukuf. Sama-sama mulia. Tapi ada ulama yang mengunggulkan Zulhijjah. Kenapa? Idul Adha dengan Idul Fitri, haram puasanya itu lebih lama yang mana? Berapa hari? Idul Adha berapa hari puasa haram? Haram puasa 4 sama hari H 10, 11, 12, 13 kan? Kalau Idul Fitri cuma berapa hari? 1 doang, hari H doang haram puasanya. Tuh, ya. Jadi hari raya makan-makan lah kalau Idul Adha itu. Hari raya makan-makan. Iya, makanya haram puasanya sampai 4 hari. Suruh makan-makan udah. Kagak usah mikirin kolesterol lagi udah. Insyaallah sehat udah. Yang penting jangan semuanya mah nggak baik kalau berlebihan. Kalau tebang sepiring 2 piring mah insyaallah aman lah ya. Kan udah banyak yang bahas tuh dokter-dokter. Daging kambing itu kena fitnah mulu. Padahal kandungannya daging kambing sama sapi mah sama. Kenapa kambing suka jadi difitnah? Cara ngolahnya katanya. Kayak misalkan sate tuh, kenanya kecap, kenanya bumbu kacang. Jadi udah kena natrium lagi. Jadi itu yang bikin akhirnya spike gitu. Jadi ada lonjakan itunya apa namanya kolesterolnya dan lain sebagainya. Dah. Jadi maksud saya gini, kan yang lagi kita bahas ini Nabi diceritakan oleh Bunda Aisyah 10 malam terakhir itu menghidupkan malam di Ramadan, bersungguh-sungguh mengikat kencang ikat pinggangnya, membangunkan istrinya untuk beribadah. Nah maka besok di 10 pertama Dzulhijjah juga ya kita bisa tiru, sungguh-sungguh Quran diperbanyak, zikir tadi diperbanyak, ya infak sedekah diperbanyak. Puncaknya nanti tanggal 8 puasa Tarwiyah, syukur-syukur bisa. Kalau nggak bisa ya minimal 1 hari di hari Arafahnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah nanti tanggal 10-nya diiringi dengan potong hewan kurban. Itu sudah. Insya Allah dengan begitu kita mendapatkan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ya jangan sampai kita lengah tuh. Ya Dzulhijjah ini bulan mulia, bulan haramnya Allah juga. Jadi kita yang nggak haji, kita yang nggak berangkat, kita juga bisa dapat banyak kemuliaan kok. Dengan puasa Tarwiyah Arafah, dengan berbagi makanan, dengan nanti ibadah kurban, dengan menghidupkan malam Lailatul Idul Adha, takbiran, itu pahalanya besar semua insya Allah. Ya, sungguh-sungguh coba dimaksimalkan potensinya. Kita kadang-kadang kalau buat dunia itu sampai ngoyo pun dijabanin, sampai kita mengorbankan fisik pun direla-relain. Kalau untuk urusan bukannya nggak boleh, silahkan. Tetapi harusnya kita bisa melakukan hal yang sama untuk urusan akhirat. Ada orang yang kerja sampai pingsan karena saking menahan diri, takut kalau dia nggak masuk gajinya potong, dipaksain sama dia berangkat tetap. Nyampe kantor pingsan karena memang udah nggak kuat sebenarnya, dipaksain. Ya kan? Ada juga yang mungkin sebenarnya badannya sedang lemas, kurang tidur dan lain sebagainya, dipaksain. Tapi giliran buat ibadah kita kebanyakan selalu mencari alasan, nyari alasan terus. Udahlah, Allah Maha Penyayang ini, andalannya begitu dah. Allah Maha Pengampun ini. Nah, jadi tidak ada gairah untuk dia bermujahadah. Ya, orang-orang yang bermujahadah sama Allah nanti ditunjukin jalan. Kan ayatnya di awal itu kan sudah disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya, walladzina nomor 1 bahkan ayatnya disampaikan Al-Ankabut ayat 69 itu.
Biar ingat-ingat nih. Ya, surat Al-Ankabut surat 29 ayat terakhir. Ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau kita istiqomah, sungguh-sungguh, terus berjalan, insya Allah ya, insya Allah kita semua bisa mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Dah. Itu hadis yang pertama, hadis nomor 5 ya. Jadi Nabi kalau 10 malam terakhir Ramadan itu selalu bersungguh-sungguh. Besok kita bisa buktikan, bisa kita upayakan dan kita tiru itu di 10 pertama Dzulhijjah besok ya. Walaupun kita nggak berangkat haji, insya Allah pahala yang kita dapatkan bisa sama lah ya. As-sadisu, hadis ke-6. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata. Nah ini penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi dua-duanya punya kebaikan yang sama. Oke. Nih. Jadi kalau kita bikin diagramnya, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Tentu Allah lebih suka dengan mukmin yang kuat daripada yang lemah. Tapi kata Nabi, dua-duanya punya satu kebaikan yang sama. Benang merahnya apa? Iman. Baik yang kuat ataupun yang lemah, dua-duanya sama-sama punya iman. Jadi iman ini pun sudah merupakan nilai lebih dibanding manusia-manusia yang tidak beriman. Itu sudah nilai lebih sudah. Nah, tapi Allah lebih suka lagi, nilai plus lagi kalau imannya dia kuat. Nah, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini kan Sahih Muslim ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2664. Nah, dalam kitab syarahnya Imam Muslim mensyarah apa maksudnya. Wal muradu bil quwwati huna, yang dimaksud dengan kuat di sini apa? Azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Kuat yang dimaksud adalah tekad, niat yang kuat, tekad yang bulat di dalam perkara-perkara atau urusan-urusan akhirat. Berarti orang yang bangun subuh dengan yang tidak, mana yang lebih kuat? Yang bangun. Berarti Allah lebih suka yang mana? Yang bangun. Yang tahajud dengan yang tidak, mana yang lebih kuat berarti? Yang bangun. Mana yang berarti yang lebih Allah suka? Yang bangun tahajud. Yang sedekah 5.000 sama yang 100.000, mana berarti yang lebih kuat? Yang 100.000. Berarti Allah lebih suka yang mana? Yang 100.000. Jangan ngomong kata yang penting ikhlas Ustaz. Ya 2.000. Ya, pasti ikhlas lah Pak lah. Udah gitu 2.000-nya lecek, robek lagi di ujungnya. Ya Allah gitu ya. Jadi yang kuat itu artinya yang ibadahnya lebih banyak, yang lebih sering, yang frekuensinya lebih tinggi, intensitasnya lebih tinggi gitu. Makanya kan kemarin hadisnya yang nomor 4, Nabi sholat malam sampai kakinya. Nah itu berarti kan kuat sekali Nabi. Dan memang secara fisik para nabi itu kuat banget Bapak Ibu. Secara fisik udah nggak ada tandingannya dah para nabi itu. Ya. Emang dikira perang itu nggak butuh
apa kekuatan fisik. Megang pedang, angkat pedang emang nggak tenaga kuda gitu segala macam gitu. Emang nggak perlu, itu perlu semua. Fisik para nabi itu nggak diragukan. Untuk menggambarkan betapa fisik para nabi itu kuat, Bapak Ibu. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah cerita, Nabi Sulaiman itu punya istri 100. Tolong bersihkan hati dan pikirannya sebelum saya jelaskan. Nih ya, di hadis Bukhari nomor 5242 dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, qala Sulaiman bin Dawud. Kan Sulaiman ini kan anaknya Nabi Daud ya. Apa kata Nabi Sulaiman? La atufannal lailata bimi'atim ra'atin. Malam ini saya akan mengelilingi istri saya yang 100 orang semuanya. Dalam satu malam selesai, Pak. 100 bini semalam kelar. Bayangin coba. Ente atu aja udah pakai bantuan obat juga masih loyo ente. Ini bukan satu yang tabu, bukan satu yang porno, bukan. Karena secara fakta ya, medis juga mengatakan ya, salah satu kelemahan cowok ya di dalam urusan ranjang kan, Pak. Salah satu, betul kan? Salah satu keluhan, salah satu masalah cowok selain rambut rontok, ya bener gak? Sama dompet kosong. Biasanya rambut rontok gara-gara stres. Kenapa stres? Dompetnya kosong. Stres deh. Nah, selain masalah-masalah itu, nah cowok juga punya masalah di masalah yaitu keperkasaan di atas ranjang. Maka Nabi Muhammad SAW saja nih, ya, bahwa utitu quwwata arba'ina fil batsyi wan nikah. Nabi bilang, Bapak Ibu, ini hadis ya, di dalam kitab At-Tabrani dan juga Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Nabi kita Muhammad SAW bilang, utitu quwwata arba'ina fil batsyi wan nikah. Saya, kata Nabi Muhammad, itu diberikan kekuatan pukulan setara pukulan 40 orang pria terkuat. Jadi Mike Tyson, Holyfield, terus apa lagi? Nah, kalah semua itu. Pukulan Nabi itu setara dengan kekuatan 40 laki-laki terkuat di zaman Nabi. 40 laki-laki, Pak. Itu pukulan fisik Nabi. Jadi jangan dikira Nabi mentang-mentang fikih sirah kita belajar nih, kayaknya Nabi tertindas mulu ya. Ya kan, kalau kita lihat beritanya, diludahin, dilemparin kotoran, dilemparin. Itu Pak karena Nabi nggak mau ngelawan aja, Pak. Nah, kalau Nabi mau ngelawan, kagak usah pakai tenaga, malaikat Jibril udah siap. Ini gunung kita timpain aja kali ya. Itu Nabi malaikat Jibril udah nawarin, nabinya yang kelewat baik, Nabi kelewat lembut hatinya. Tapi kekuatan fisiknya luar biasa. Pukulan 40 orang bagaimana rasanya, Pak? Dan fin nikah juga saya diberikan kekuatan 40 pria terkuat di dalam urusan nikah. Nikah di sini maksudnya dalam urusan berhubungan badan. Itu Nabi Muhammad SAW kekuatannya 40, setara 40 pria terkuat di dalam pukulan dan di dalam berhubungan badan. Nah, ini Nabi Sulaiman 100 bini. 100 perempuan istri. Dan ini juga dalil nih Bapak Ibu buat wawasan. Sebenarnya poligami di zaman Nabi Muhammad itu bukan suatu hal yang baru. Dari zaman Nabi terdahulu poligami udah menjadi satu hal yang dibolehkan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, di zaman Nabi Muhammad justru dibatasin, dikecilin ruang geraknya. Zaman Nabi Sulaiman boleh 100. Tapi zaman Nabi Muhammad itu cuma boleh 4 untuk umatnya. Kalau nabinya lebih dari 4. Tapi kalau umatnya boleh cuma 4. Itu pun dengan syarat yang ketat. Kalau adil.
Kan begitu. Nah, jadi itu justru di zaman Nabi Muhammad ini poligami bukan satu hal yang baru diada-adakan sama Allah untuk mengakomodir laki-laki aja. Enggak, justru dibatasin, semakin diperkecil. Dulu boleh lebih dari 4. Bahkan ada sahabat namanya Ghailan. Ghailan ini sebelum masuk Islam bininya 10. Ya Rasul, saya pengen masuk Islam, kata Nabi. Ya udah, amsik alaika arba'an wa farik sa'irohunna. Kata Nabi kepada Ghailan, kamu masuk Islam, yakin, mantap. Ya udah, kamu punya istri 10 kan? Pilih 4 untuk bisa kamu pertahankan. Dari 10 itu, yang 6 ceraikan. Tuh, artinya pisah sudah. 6 itu nggak bisa. Kamu pilih 4. Jadi maksimal 4 sudah. Artinya berarti perilaku poligami itu dari zaman-zaman terdahulu sudah ada, bahkan lebih liar. Di zaman Nabi Muhammad justru dibatasi, dipersempit ruang geraknya cuma 4. Itu pun kalau adil. Itu pun kalaupun sudah adil, kalau berani. Ya itu dia kan, itu dia yang jadi masalah. Nah, terus ini Nabi Sulaiman bukan lagi ngomong porno. Kenapa Nabi Sulaiman pengen mengelilingi istrinya yang 100 orang? Punya tujuan, Bu. Talidu kullu mra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Saya berharap dan saya kepengen dari setiap istri saya yang 100 itu akan melahirkan para pejuang fi sabilillah. Mereka akan melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kelak akan menjadi mujahid. Itu tujuannya, ingin memperbanyak pasukan. Faqala lahul malaikat ngasih tahu, kul insyaallah. Sulaiman, jangan lupa ngomong insyaallah. Falam yakul wa nasiya. Nabi Sulaiman lupa, kagak ngomong. Pokoknya malam ini 100 bini saya kumpul, 100-100-nya hamil, 100-100-nya anaknya laki semua, jihad. Kagak ngomong apa? Insya Allah. Karena lupa ya kagak ngomong insya Allah. Semuanya yang lahir perempuan. Nih dalil, Bu. Dalil lagi nih, hadisnya Bukhari Sahih. Makanya jangan ngeremehin baca insya Allah. Insya Allah itu penting. Ya, dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Wala taqulanna ya inni fa'ilun dzalik. Gimana? Surat Al-Kahfi surat berapa itu? 18 ayat 20-an. Coba kita lihat ya. Nah, ini penting nih, Bu. Jadi jangan ngomong apa-apa pasti besok pasti agak besok mati gimana? Al-Kahfi surat 18 ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kau, kan tiap malam Jumat dibacakan Kahfi sini. Iya, tapi saya yakin gak dibaca artinya. Jadi biar tahu nih. Jangan sekali-kali kau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Jangan, kecuali dengan menyertakan baca tuh. Ini dalil Qur'annya. Dalil hadisnya tadi cerita Nabi Sulaiman. Udah berniat mengkumpuli istrinya yang 100 supaya anaknya lahir laki-laki semua dan jadi pejuang semua. Lupa ngomong insya Allah. Sekelas Nabi itu ditegur sama Allah. Sekelas Nabi. Bahkan tahu surat Ad-Duha, Bapak Ibu. Wad-duha. Nanti ada kalimat ma wadda'aka rabbuka. Nah, ini dalil supaya kita jangan jumawa, jangan sombong, jangan biar kata hampir pasti acara atau apapun keinginan kita, rencana kita, plan kita udah hampir pasti dikatakan 99% deh. Jangan lupa insya Allah. Ya, itu pelajaran. Nih, bahkan surat Ad-Duha itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat asbabun nuzulnya di kitab tafsir Al-Baghawi misalnya, ini kan ayat ketiga begini kata Allah, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Tahu nggak kenapa Allah ngomong begini? Hiburan untuk Nabi. Karena sebelum surat Ad-Duha turun,
wahyu sempat stop, sempat terputus. Ada riwayat yang bilang 12 hari, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 60 hari. Nah, selama wahyu terputus, Nabi diledekin sama orang kafir Quraisy. Muhammad ditinggalin Tuhannya. Tuhannya udah gak sayang lagi sama Muhammad. Begitu kata orang. Nabi sedih, gelisah. Karena bukan hanya wahyu yang gak turun, malaikat Jibril gak nemuin Nabi. Gelisah hati Nabi, Bu, Pak. Aduh, apa jangan-jangan saya ditinggalin sama Allah. Makanya di statementin sama Allah, enggak, wahai Muhammad, Tuhanmu gak bakal ninggalin kamu. Dan Tuhanmu gak benci sama kamu. Nah, apa hubungannya dengan insya Allah? Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, salah satu asbabun nuzul versi beberapa ulama tafsir, surat Ad-Duha ini, kenapa Nabi sempat terputus wahyu? Karena Nabi lupa ngomong insya Allah saat ada orang-orang kafir minta jelasin tentang Islam. Biar lebih jelas, biar lebih danta, kita buka aja dah tafsirnya dah. Ya, nih tafsir apa namanya, asbabun nuzul surat apa? Ad-Duha. Nih ya, ini kan At-Tin. Habis At-Tin Al-Insyirah atau Asyarah. Nah, ini Ad-Duha. Nih lihat ya kalimatnya. Buka matanya. Nah, di sini di asbabun nuzulnya nih Nabi Muhammad SAW itu nih, walam yakul insyaallah. Qalal mufassirun, berkata para ulama tafsir, ini kitab tafsir Al-Baghawi ya, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Sa'alatil yahudu Rasulullah SAW, beberapa orang Yahudi bertanya tentang pengetahuan Islam kepada Nabi. Apa yang ditanya? Tentang Dzulqarnain, hakikatnya seperti apa? Ashabul Kahfi itu gimana realitanya? Kok bisa orang 309 tahun tidur tapi kagak meninggal? Nah, juga tanya tentang hakikat roh. Nabi bilang, saukhbirukum ghadan. Ya udah, besok saya jelasin ya. Nabi lupa. Ngomong apa? Walam yakul insyaallah fahtabasa anhul wahyu. Maka gara-gara Nabi lupa ngomong insya Allah, seakan-akan Allah negor, putus wahyu. Selama berapa hari? Ada yang bilang ifna asyara yauman, 12 hari. Ada yang bilang khamsata asyara yauman, 15 hari. Ada yang bilang arba'una yauman, 40 hari. Gara-gara nggak ngomong. Nah, tuh. Udah tahu dalilnya? Surat Al-Kahfinya ada. Ya, Allah melarang wala taqulanna ya inni fa'ilun dzalika ghadan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya pasti melakukan ini besok, ya, kecuali dengan menyertakan kalimat in. Nah, ceritanya dua nabi, Nabi Sulaiman yang lupa ngomong insyaallah, kepengen setiap istri yang beliau gauli itu melahirkan anak laki-laki, gara-gara nggak ngomong insyaallah yang lahir perempuan. Sama kisah Nabi Muhammad yang menjadi asbabun nuzul surat Ad-Duha, karena Nabi lupa ngomong insyaallah saat orang-orang Yahudi bertanya tentang beberapa pengetahuan Islam, tentang Dzulqarnain, tentang roh, dan tentang Ashabul Kahfi. Nabi bilang besok saya jelasin, lupa ngomong insyaallah. Akhirnya Allah seperti menegur, jadi wahyu sempat terputus. Ya, jelas ya. Jadi apapun acaranya, apapun planningnya, apapun yang mau kita kerjain, walaupun persiapan udah 99% lah, jangan pakai ngata pasti besok, pasti jangan. Besok udah jangan, insya Allah besok ya. Karena kita nggak pernah tahu, ada 1% di situ kuasanya Allah yang tiba-tiba nanti acara kita batal. Ya tiba-tiba, ya banyak banget kan cerita yang tiba-tiba pas acara pernikahan hujan lebat, badai, panggungnya terbang. Ada lagi yang ditipu sama IO-nya. WO-nya, wedding organizer-nya kagak datang, cateringnya kagak ada. Ya Allah, akhirnya beli nasi padang. Lah ada itu ceritanya. Iya, dia udah di gedungnya mah cakep. Cuman WO-nya nggak datang, nggak ada dekor, kagak ada catering. Undangan udah pada datang, tamu undangan.
Kagak ada makanan, beli nasi padang dia dibungkusin atu-atu. Jadi ngeberkat itu orang kondangan ngeberkat nasi padang. Bayangin, ada pokoknya Allah yang punya rencana, segala rencana milik Allah, kita cuma bisa mempersiapkan. Maka itu pentingnya ngomongin. Jelas ya? Ya. Dah. Jadi tuh fisik Nabi emang kuat Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak heran kalau para nabi ini memang ibadahnya berkuat. Dah, jadi mumin yang kuat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada mumin yang lemah. Terus lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, jagalah atau peliharalah perbuatanmu untuk hal-hal yang bermanfaat saja bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, janganlah bermalas-malasan, jangan menjadi orang lemah. Nah, ini penting juga. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa suatu kejadian, fala taqul, jangan pernah berkata kalau saja begini pasti begitu. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kita pernah punya pengalaman buruk, ada takdir yang tidak mengenakan, ada musibah, bencana, jangan pakai berandai-andai. Jangan kalau sudah berandai-andai nggak akan ada ujungnya. Aduh, coba ya kita nggak kepagian, pasti nggak begini nih. Aduh, coba ya kita nggak naik kereta yang ini, mungkin kita nggak kena kecelakaan. Aduh, mungkin jadi kalau berandai-andai begitu nggak ada ujungnya. Kenapa Nabi melarang kita berandai-andai? Karena kalimat lau, seandainya, andai kata, jikalau, itu taftahu amala syaitan, membuka celah untuk pekerjaannya setan menggoda dan menggoyang iman seseorang. Tapi kalau kita sudah kejadian, ya, apa yang harus dikatakan? Qadarullah, ini semua takdir Allah, wa ma syaa fa'al, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Teori gampang. Teori. Tapi kalau pas kelempengan kita yang kena, itu bisa goyang juga Bapak Ibu. Nah, makanya pentingnya ngaji terus, istiqomah tuh itu. Supaya saat nanti Allah uji kita dengan musibah bencana, bisa nggak kita nerapin teori ilmu yang udah kita pelajari. Ya kan? Karena kadang-kadang kita penyesalan itu, ya Allah, coba ya ibu dibawa ke rumah sakit nih. Mungkin ibu masih ada umur kali ya. Begitu tuh, rata-rata begitu tuh. Urusan kematian tuh, misalnya ada orang tua, dia udah sakit, anaknya ribut, yang satu bawa rumah sakit, yang satu agak usah, udah jangan, sini aja. Nanti begitu meninggal salah-salahan tuh. Gua kata apa? Bawa ibu ke rumah sakit, udah ribut, nggak bisa udah. Kalau udah kejadian, udah selesai terjadi, tok udah. Katakanlah qadarullah, ini semua takdir dari Allah, wa ma syaa fa'al. Apa kaitannya dengan urusan mukmin yang kuat? Lah, orang yang menerima takdir berarti mukmin itu kuat gak imannya, Pak? Orang yang menerima takdir, gak nyalah-nyalahin keadaan, gak nyalahin siapapun, berarti kuat gak imannya? Nah, itu yang gue suka. Apalagi masalah takdir, Pak, berat. Nih ada yang barusan kejadian ya, anak kecil meninggal gara-gara katanya sepatunya kekecilan ya, jadi infeksi. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam. Tapi ibunya katanya nyesel banget. Ya udah kejadian, gitu ya. Dan jangan ibunya juga disalahin terus. Gitu. Lihat dulu secara komprehensif masalahnya kayak apa. Kayak misalkan zaman saya ceritain waktu di Cipinang Elok, ibu ngajakin anaknya jajan ke minimarket, anaknya keluar duluan, terus nyebrang, karena di seberang ada jajanan kesukaan dia nyebrang, tabrak, meninggal. Ibunya tanpa disalahin aja, itu pasti udah nyalahin diri sendiri. Apalagi kalau orang sekitarnya nyalahin dia, lakinya, mertuanya, lo nggak gila aja udah syukur. Iya, nggak stres, nggak gila aja syukur kan. Nah itu yang berat Bapak Ibu. Nah apa kaitannya dengan hadis pertama? Apa permulaan hadisnya? Yaitu orang yang menerima takdir berarti imannya kuat. Mukmin yang kuat itu lebih Allah suka. Dan ibadah paling susah emang menerima takdir. Itu paling susah, kata Imam Ibnu Abbas, itu paling susah itu. Menerima
takdir yang buruk terutama. Kalau takdir baik sih semuanya siap. Ya, Bapak ditakdirin punya banyak duit, siap nggak? Ditakdirin punya banyak bini, siap nggak? Kenceng banget lagi jawab itu. Ya Allah. Udah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam untuk ibadah, untuk menerima takdir-takdir yang Allah tetapkan buat kita ya, supaya iman kita tetap dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.